Simpanan CEO Dingin, episode 1, Melamar Kerja. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Kamu sudah aku berikan segalanya, jadi jangan pernah meminta hal lebih dariku. Apa masih kurang fasilitas yang aku berikan selama ini? Tanya Araf kepada Clarissa yang sepagi ini sudah membuat moodnya buruk. Sejak kamu bertunangan denganku, apa kamu pernah sekali memperlakukanku sebagai tunanganmu? Teriak Clarissa kepada Araf yang masih dingin dan cuek kepadanya. Kamu memang tunanganku, tapi bagi mereka yang menganggapnya seperti itu, seperti yang kubicarakan sama kamu sebelum kita bertunangan, pertunangan ini terjadi karena bisnis, bukan karena aku cinta sama kamu. Jawab Araf yang lebih memilih menikmati roti yang tersaji di hadapannya. Clarissa menghembuskan nafasnya kasar mendengar kata-kata Araf yang sangat tak berperasaan kepadanya. Selama menjalin hubungan yang serius, ia tak pernah menerima perlakuan Araf yang hangat dan penuh cinta. Semuanya tampak selalu dingin dan tak sesuai harapannya. Aku mencintaimu tulus, Raf, bukan karena bisnis yang kalian katakan itu. Seru Clarissa yang mulai frustasi mengemis cinta lelaki yang sangat dicintainya itu. Tapi aku sama sekali tak mencintaimu, Clarissa. Berhentilah datang ke apartemenku seperti ini, sebelum aku benar-benar muak denganmu dan membatalkan pertunangan kita. Seru Araf tajam membuat Clarissa menggelengkan kepalanya. Ia tak mau jika Araf membatalkan pertunangannya, karena sudah sangat mencintai Araf setulus hati dan tak bisa jauh darinya. Aku akan buat kamu bisa melihatku dengan penuh cinta, Araf. Aku janji akan buat kamu jatuh cinta kepadaku. Seru Clarissa menggebu-gebu mengejar Araf yang hendak pergi. Baik, itu terserah kamu saja, jawab Araf dengan mengangkat bahunya tak peduli. Ia malas dengan sikap Clarissa yang selalu menunjukkan kemesraan kepadanya. Terlebih ia muak berada dalam hubungan yang tanpa cinta seperti ini. Araf meninggalkan Clarissa di lobi dan bergegas menuju kantornya. Hatinya sudah sangat buruk karena kedatangan tunangannya yang menghancurkan harinya sepagi ini. Araf seorang direktur Louis Corp, direktur muda yang sudah meniti karirnya dengan cemerlang dan membawa Louis Corp pada masa kejayaannya. Brak! Araf mengerem mendadak hingga mobilnya berdenyit karena dipaksa berhenti. Ia menabrak seorang gadis yang hendak menyeberang, membuatnya semakin kesal. Mbak, kalau mau nyebrang lihat-lihat dong. Ini uang pengobatannya, cepat minggir, saya buru-buru ada meeting, ujar Araf seraya memberikan beberapa lembar uang ke tangan Airi yang masih mengaduh kesakitan. Melihat beberapa uang yang disodorkan kepadanya membuat Airi marah. Mas, saya gak butuh uang Anda ya. Emang dasar ya orang kaya gak tahu sopan santun. Sekali lagi terima kasih, saya gak butuh uang Anda. Teriak Airi marah seraya tertatih-tatih berjalan menyingkir ke pinggir jalan. Ia sama sekali tak menoleh ke belakang dan tak menghiraukan Araf yang masih memanggilnya. Dasar, mentang-mentang mereka orang kaya semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Padahal ucapan maaf saja sudah cukup bagi kami kalangan bawah. Gerutu Airi kesal dengan sikap Araf yang semena-mena. Ia melihat mobil Araf yang berlalu dari hadapannya dengan cepat. Ingin sekali ia menyumpah secara pahit laki itu yang sangat tak bertanggung jawab atas perbuatannya. Airi melihat jam tangan lusuh di pergelangan tangannya. Ia berusaha mempercepat langkahnya karena ia sudah ada janji interview kerja dengan salah satu perusahaan pagi ini. Pokoknya aku harus dapatkan pekerjaan ini supaya ibu gak marah lagi sama aku, serunya seraya merimis kesakitan karena lututnya berdarah. Pekerjaan kali ini merupakan lamaran kesekiannya dan ia berharap pada perusahaan di hadapannya. Semoga aku diterima di sini, serunya seraya memperbaiki penampilannya
dan mencoba menutupi lututnya yang berdarah dengan rok spannya. Ia menyunggingkan senyum manisnya dan memantapkan langkah masuk ke perkantoran itu. Bismillah, batinnya menuju front office yang selalu tersenyum itu. Saya yang kemarin ada temu janji interview sama Pak Samuel. Bisa beritahu ruangan beliau atau beritahu beliau kalau saya sudah sampai, ujar Airi yang dibelas-anggukan oleh gadis itu. Sambil menunggu, Airi melihat sekilas kantor yang super luas itu dengan terkagum. Bahkan karyawan yang bekerja di sana saja penampilannya sangat elit dan berkelas, membuatnya sedikit bimbang. Mbak, mari saya antarkan ke ruangan Pak Samuel. Beliau sudah menunggu di ruangannya, ujar Mbak VO itu yang langsung menyadarkan Airi dari kekagumannya. Mereka menuju lift yang tersedia untuk mempercepat dan mempermudah karyawan itu. Airi meringis setiap kali roknya bergesekan dengan luka di lututnya, namun ditahannya dengan senyum indah yang selalu ditampakkan. Ini ruangan Pak Samuel, silahkan, beliau sudah menunggu di dalam, ujarnya seraya pamit kembali ke lobi. Airi mengucap terima kasih seraya memperbaiki penampilannya sekali lagi. Ia mendadak gugup untuk interview kerja kali ini, karena perusahaan ini merupakan perusahaan besar dengan gaji yang cukup fantastis pula. Airi bertemu dengan lelaki tampan dengan umur yang tak jauh beda dengannya, membuat perkenalannya dengan Samuel tak sesulit yang dipikirkannya sejak kemarin. Setelah ditanya ini dan itu, akhirnya Samuel menerima Airi menjadi bagian akunting. Karena melihat potensi Airi yang sangat pas dengan bagian yang kosong saat ini, ditambah dengan sikapnya yang smart dan wajah cantik, membuat Samuel dengan mudah terpikat terhadapnya. Besok saya tunggu kamu di kantor ini dan akan saya kenalkan sama karyawan yang lain. Kalau kamu bisa hari ini, saya akan beritahu kamu bagian-bagian penting di perusahaan, juga ruang direksi dan ruangan lainnya. Biar nanti kalau kerja kamu gak bingung lagi, ujar Samuel, membuat Airi mengangguk dengan semangat penuh. Samuel terkesima dengan senyum Airi yang manis dan tulus, dan juga pancaran matanya yang jernih membuatnya semakin cantik dengan wajah blasteran itu. Airi saking semangatnya sampai lupa bahwa lututnya cedera, membuatnya meringis dan memegang lututnya yang semakin nyeri. Kamu kenapa? Tanya Samuel panik melihat Airi yang kesakitan di ruangannya. Ia takut disangka sudah menyakiti perempuan itu di hari interviewnya oleh karyawan yang lain. Samuel melihat luka di lutut Airi yang berdarah. Gak apa-apa, Pak. Tadi sebelum sampai di sini saya tanpa sengaja diserempet mobil, jadi lutut saya luka. Mungkin besok saja saya lihat ruangan penting lainnya, boleh gak? Tanya Airi yang tak nyaman melihat wajah khawatir Samuel di hadapannya. Gak apa-apa kok, Ai. Saya obati dulu lukanya kalau kamu mau pulang. Nanti kalau dia biarin seperti itu, gimana kalau infeksi? Nanti jadi gak bisa kerja lagi, ujar Samuel seraya menuntun Airi ke sofa di ruangan itu, membuat gadis itu tersipu. Airi yang tak pernah diperlakukan manis seperti itu hanya tergagap dengan senyum tipis. Ia tak menyangka mereka yang baru beberapa menit yang lalu berkenalan sudah sangat dekat seperti ini, membuatnya tersipu. Au, sakit, pelan dikit, perih, ujar Airi saat Samuel mengolesi lukanya dengan obat merah. Tahan bentar ya, nanti bakal baikan kok, percaya deh, jawab Samuel seraya mengobati luka di lutut Airi dengan pelan dan halus. Ia sangat fokus dan penuh perhatian mengobati Airi yang masih kagum dengan kebaikannya dan wajah tampannya yang bak artis Korea seperti yang biasa ditontonnya. Tampan? Ujar Airi lirih tanpa sadar. Apa katamu? Tanya Samuel yang mendengar ucapan lirih Airi yang tak jelas di telinganya, membuat Airi semakin salah tingkah dan mengelus lututnya. Enggak kok, Pak.
Pelan aja sakit. Elak Airi sangat malu jika sampai Samuel mendengar gumamannya tadi. Samuel tersenyum tipis. Sebenarnya dia mendengar ucapan Airi barusan. Namun, ia hanya menguji gadis di hadapannya itu dengan bertanya kembali kepadanya. Apakah Airi adalah target selanjutnya bagi Samuel yang dinobatkan sebagai playboy cap kaki 3? Haha, kayak larutan aja ya. Cantik juga nih anak. Bisa kali gue jadiin gebetan nantinya. Batin Samuel berhura-hura melihat kepolosan Airi saat ini. Ia akan memanfaatkan momen ini selagi Airi anak baru di perusahaan. Senyum sumit itu terlihat di wajahnya yang tampan. Namun, Airi tak melihatnya karena bersamaan dengan Samuel yang membereskan kotak P3K itu. Terima kasih Pak Samuel. Maaf saya merepotkan. Kalau begitu saya permisi dulu, ujar Airi sedikit menundukkan kepalanya. Ia tersipu dengan kebaikan Samuel. Sampai besok, saya tunggu kamu di sini saja. Mari saya antar, ujar Samuel seraya membukakan pintu untuk Airi dan berjalan bersisian menuju lift. Airi hanya sesekali tersenyum seraya melihat-lihat lantai 4 itu sebelum akhirnya menuju lobi. Samuel mencuri-curi pandang ke arah Airi yang sejak tadi terdiam di sampingnya. Kamu? Ujar Araf tajam kepada Airi saat mereka sudah berada di lobi. Mereka berpapasan dengan Araf yang sedang menuju parkiran mobil. Airi mendongakkan wajahnya melihat wajah Araf yang menjulang di hadapannya. Kamu kenal sama dia? Tanya Araf saat Airi dan Samuel hanya terdiam di hadapannya. Dia karyawan baru yang akan mengisi bagian akunting yang kosong itu, Raf. Jawab Samuel membuat Araf menatap Airi tajam dari ujung kaki hingga kepala. Kamu yakin dia bisa mengisi bagian akunting? Kamu nerima dia bukan karena dia cantik dan menarik perhatianmu kan? Tanya Araf dengan nada mengejek membuat Airi melotot ke arahnya. Kamu memang gak tahu sopan santun ya. Saya kesini bukan hanya modal tampang, tapi saya punya kemampuan untuk melamar pekerjaan saya di sini. Pak Samuel tahu kalau saya punya skill di bidang ini, makanya dia terima saya. Seru Airi tak kalah tajam menatap Araf yang meremehkannya. Oh, begitu. Kita lihat saja sampai mana kemampuan kamu bertahan di kantor ini, ujar Araf seraya berlalu dari meninggalkan mereka berdua. Samuel hanya melihat Airi dan Araf dengan kebingungan. Dia tak tahu permasalahan sebenarnya. Siapa sih dia sebenarnya? Beraninya ngomong gitu, gak berperasaan banget. Gerutu Airi kepada Samuel yang masih terpaku di sampingnya. Dia direktur utama di Lois Corp. Kamu mengenalnya? Tanya Samuel yang membuat Airi terpaku di tempatnya dengan mata yang melotot membesar. Mampus aku. Batin Airi yang merasa hidupnya terancam karena sudah lancang kepada bos besar di perusahaan itu. Ia segera bergegas meninggalkan kantor setelah berpamitan kepada Samuel yang segera berlalu menyusul Araf menuju lift. Di setiap langkahnya ia merutuki kecerobohannya karena tak tahu background lelaki yang sejak tadi dikatainya itu. Lagian jadi orang jebelin banget sih, gerutunya di sepanjang jalan menuju rumah. Ia berdoa semoga saja Araf bisa melihat kinerjanya nanti dan tak memecatnya karena masalah pribadi. Pekerjaan kali ini sangat dibutuhkannya karena untuk membiayai pendidikan adik-adiknya nanti di kampung. Kira-kira Airi bisa gak ya meluluhkan hati Araf yang sama kerasnya seperti batu? Jangan lupa subscribe-nya dan jangan sampai ketinggalan ceritanya Araf dan Airi ya. Semoga kalian suka dengan cerita baru dari Aisyah Zahid Stories. Terima kasih.